Di awal film diperlihatkan seorang gangster bernama Sohyuk, yang saat itu bersiap-siap menjalankan misi yang diberikan oleh bosnya. Misinya adalah untuk membantai sekelompok gangster di markas mereka. Sebelum memulai misi, Sohyuk menerima panggilan dari kekasihnya, namun ia memilih untuk mengabaikannya. Setelah tiba di sana, Sohyuk mematikan listrik di markas gangster itu lalu melancarkan aksinya. Karena kejadian itu, Sohyuk harus menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Kini, 10 tahun telah berlalu, Sohyuk telah bebas dari penjara. Tanpa diduga, ia menemukan sebuah mobil yang ternyata adalah hadiah sambutan dari bosnya. Sementara itu, anak buah bosnya mengawasi Sohyuk dari kejauhan. Setelah itu, Sohyuk pergi menemui kekasihnya yang bernama Minso. Setibanya di sana, Sohyuk meminta maaf atas kesalahan yang telah ia lakukan 10 tahun yang lalu yang akhirnya membuatnya dipenjara. Ia merasa bersalah karena masa tahanan itu telah menjadi penghalang dalam hubungan mereka berdua. 갑자기 그렇게 떠나서 미안해. 사과하겠다고 결심한 게 언제야? Kemudian, Minso mengajak Sohyuk ke suatu tempat. 따라와, 같이 갈 데가 있어. Di sisi lain, tampak bos Sohyuk yang bernama Yunggok dan tangan kanannya, Sungjun. Yunggok merupakan seorang mafia dan bos gangster yang sangat berkuasa di kotanya. Dulunya, Yunggok hanyalah seorang gangster biasa, namun sekarang ia telah membangun banyak gedung dengan bisnis narkoba dan menyingkirkan gangster-gangster lainnya. Yunggok sebenarnya tidak begitu senang Sohyuk dibebaskan. Namun ia tidak berniat membunuhnya karena Sohyuk telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan bisnisnya. 오늘 나오는 거 알고 있었지? 10여 년이 금방 가버렸다. 아침에 걔를 통해서 인사 전해. Songjun malah menawarkan diri untuk mengawasi Sohyuk karena ia sangat takut posisinya akan direbut oleh Sohyuk. Namun, niat sebenarnya ia ingin menghabisi Sohyuk. 수혁이를? 정리할까요? 강의사가? 응? 예. Di tempat lain, terlihat Minso dan Sohyuk berada di sebuah tempat kursus balet. Di sana Minso menjelaskan kalau anak kecil yang bernama Ranfei adalah anak mereka berdua. Sebelum Sohyuk menjalankan misi itu, Minso mencoba menelepon Sohyuk untuk memberitahu kalau ia sedang hamil. Akan tetapi panggilan itu diabaikan oleh Sohyuk. 당신 떠나고 알았어. 당신 딸, 작은 아이가 날 어른으로 만들어줬어. Minso kemudian mendekati Sohyuk dan mengatakan keinginannya agar Sohyuk meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang gangster. Minso mengatakan bahwa ia akan menerima Sohyuk sepenuhnya jika Sohyuk benar-benar siap untuk mengubah dirinya. 당신이 그런 사람이라고 생각될 때 그때 다시 저러는 사람이 정말 평범하고 좋은 사람이면 좋겠어. Setelah itu, Minso pergi ke rumah sakit. Ternyata, saat ini Minso sedang mengalami penyakit serius yang menyebabkan pendarahan di kepalanya dan sering membuatnya pingsan. Dokter di sana mengusulkan agar Minso segera menjalani perawatan lanjutan untuk menyembuhkan penyakitnya.
시험 증상은 어떠세요? 아니요, 괜찮아진 것 같아요. 이번 치료는 빨리 결정하시는 게 좋아요. Keesokan harinya, Sohyuk memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan mengunjungi markas bosnya. 어떻게 오셨습니까? 수혁이라는 분이 회장님 명함을 들고 왔습니다. 보안팀 애들 먼저 올리고. Setibanya di sana ia disambut oleh Songjun yang kini terlihat meremehkannya. 축하합니다. 절차라는 게 있고 그런 건데. Tak lama kemudian, Sohyuk diberi izin untuk bertemu dengan bosnya. Tanpa banyak bicara, Sohyuk menyampaikan niatnya untuk keluar dari dunia gangster dan mengungkapkan keinginannya untuk menjalani kehidupan yang normal. 앞으로 저 신경 쓰지 않으셔도 돼요, 형. 잘해보겠다는 말이 나올 줄 알았는데 무슨 생각인지 들어볼 수 있나? 평범하게. Akhirnya, Yunggok mengizinkan Sohyuk untuk keluar dari gengnya dan memberikan sejumlah uang yang sangat besar sebagai bekal hidupnya. Namun, Sohyuk menolak uang itu dan meninggalkannya. 보겠습니다. Kemudian, diperlihatkan seorang bernama Woo Jin, seorang psikopat yang memiliki cara unik dalam membunuh. Kali ini ia berpura-pura melakukan pengakuan dosa dengan seorang pendeta di gereja. 진리입니다. 지옥에 가면 보험으로 안내할 겁니다. Selagi Woo Jin mengalihkan perhatian si pendeta, temannya yang bernama Jina masuk ke dalam gereja lalu memasang bom. 보기만 해도 오줌을 지릴 만큼 그랬더니 어느 날부터 그땐 그렇게 생각해. 목사님의 Setelah bom selesai dipasang, Woo Jin langsung menyerang pendeta dan bom pun meledak. 끝났어. 나와. Malam harinya, Sohyuk mengunjungi teman lamanya yang bernama Junho yang juga telah keluar dari dunia gangster. Sohyuk sangat terkejut melihat banyak luka bakar di tubuh Junho. 두 분은 드셔야죠. Junho yakin bahwa luka bakar itu disebabkan oleh seseorang yang sengaja membakarnya, dan Junho curiga kalau orang itu mungkin dikirim oleh Yunggok, karena Yunggok tidak senang jika ada anggota geng yang keluar. Untungnya, Junho selamat dari kejadian itu. Junho kemudian memutuskan untuk melarikan diri ke Cina dan memulai kehidupan baru di sana. Namun, karena ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di Cina, ia memutuskan untuk kembali ke Korea. 아들 엄마 중국에서 만났어. 먹고 살 길이 막막하더라고. 한국 오자마자 성주에 찾아가 싹싹 빌어서 그거 인정하고 사는데. Setelah pulang dari sana, Sohyuk menyadari bahwa ia diikuti oleh Songjun yang terus mencoba membujuknya untuk kembali ke pekerjaan lamanya. Namun Sohyuk tetap kukuh menolaknya. 하늘을 찌르신다니까. 내가 봤을 때는 내가 회장님 괜히 이렇게 돌아다니면서 Kemudian diperlihatkan lagi dua psikopat tadi. 뭐 먹고 싶어? 몰라. Kemudian mereka menerima telepon dari Songjun. Ternyata, saat mereka meledakkan gereja dan membunuh pendeta itu, mereka melakukannya atas perintah dari Songjun. 어떻게 했어 이 개새끼야. 미친 새끼가 이씨. 아이 미친 새끼. 아 조용히 처리를 하라니까. 그리고 문자를 하라니까 왜 전화를 하세요. Kali ini Songjun meminta mereka untuk menghabisi Sohyuk dengan bayaran yang lebih besar. 답을 갈아버린 된 놈이다. 몇 개? 좌표 날려. Songjun menemui bosnya yaitu Yunggok. Yunggok sangat senang karena Songjun berhasil membakar gerejanya. Dengan begitu rencana pembangunan apartemen dan pusat perbelanjaan dapat direalisasikan. Yunggok juga menanyakan perkembangan Sohyuk dan memintanya untuk terus mengawasinya. 수혁이는 별일 없고 잘 지켜봐. 그리고 난 이제 집으로 들어간다. Keesokan harinya, Sohyuk bertemu dengan Minso dan memberitahu kalau ia telah keluar dari pekerjaan lamanya. 끝나고 연락해.
Namun, sebelum ia sempat mengungkapkan kabar itu, penyakit Minso kambuh dan membuatnya pingsan. 왜 자꾸 따라와? Sohyuk pun segera membawanya ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan mobil mereka ditabrak. Karena ada saksi mata, akhirnya Wojin dan Jina tidak jadi membunuh Sohyuk. 다음에 우리 방식 들어오면 돼. Akhirnya Sohyuk tiba di rumah sakit. Sayangnya, dokter tidak dapat menyelamatkan nyawa Minso. 사망 진단서 확인 부탁드립니다. 유감입니다. Sohyuk sangat terpukul karena ia tidak sempat memperbaiki hubungannya dengan kekasihnya itu. 정말 평범하고 좋은 사람이면 좋겠어. Di sisi lain, terlihat dua psikopat yang tengah mempersiapkan senjata yang akan digunakan untuk membunuh Sohyuk. Malam harinya, Sohyuk mencoba menghubungi putrinya dengan ponsel Minso. 엄마, 나 다 왔어. 엄마. 엄마. Namun tiba-tiba ia mendapat serangan. Sohyuk kemudian menyuruh putrinya berlari dan masuk ke dalam apartemennya. 집에 들어가. Namun Jina berhasil mengikuti Ranfei. Dan kini Sohyuk berhasil melumpuhkan Wujin. Tak lama kemudian, ponsel Songjun berdering dan ternyata itu adalah Jina. 너희 뭐야? Sohyuk yang khawatir akan keselamatan putrinya langsung berlari menuju apartemen putrinya. Kemudian, Sohyuk mengikat Wujin dan membawanya ke dalam mobil untuk diinterogasi di suatu tempat. Saat melakukan interogasi, ponsel Wujin kembali berdering dan ternyata itu adalah panggilan dari Jina. Jina mengatakan kalau dia membawa Ranfei dan menjamin Ranfei akan selamat jika Wujin selamat. 이 새끼가 Selama perjalanan ponsel Wujin berdering dan ternyata itu dari Songjun. Sohyuk pun berasumsi bahwa penculik anaknya adalah Songjun. Ia pun langsung menuju ke kantor bosnya. Sohyuk menanyakan kepada Songjun di mana keberadaan putrinya. 어딨어? 어딨어? Namun keadaan menjadi berbalik saat Songjun menembaki Sohyuk. Saat terdesak Wujin mengatakan bahwa putrinya tidak ada di sana, dan dia bersedia membantu menemukan putrinya. 내가 돌려줄게. 여기 없어. 그만해. 우리 여기서 이러지 말고 나가서. 나 진짜 잘 들은 거야. Sementara itu, Jina membawa putri Sohyuk ke markasnya.
우리 엄마 돈 없어요. 나 걱정할까 봐. 그게 걱정이. 엄마는 원래 걱정하라고 있는 거야, 임비야. Gina menyuruh Ranfei untuk masuk ke sebuah kotak dan memperingatkan jika ia mencoba melarikan diri, maka anjing peliharaannya akan mengejarnya. 여기서 함부로 나오면 안 돼. 저리 가. Di sisi lain, Sohyuk berhenti di sebuah pom bensin dan mulai membersihkan luka-luka pada tubuhnya. Sementara itu, Wojin nekat keluar dari mobil. 내 친구가 멀쩡해 보이면 임비도 안전할. 장소는 내 친구가 안내할 거야. Keesokan harinya, Yunggok menginterogasi Songjun untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kekacauan di kantornya. 설명해봐. Padahal awalnya Yunggok hanya meminta Songjun untuk mengawasi Sohyuk. Karena hal itu, Yunggok memerintahkan Songjun untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. 여기 다 걔 난장 피고. 그게 이유였어? 나 봐. Sementara itu, Gina sedang menyiapkan bom rakitan untuk menembak Sohyuk. Kini terlihat Sohyuk sudah berada di tempat pertukaran. Namun Gina masih belum datang. Sembari menunggu, Wujin bercerita bahwa dulu ada temannya yang pesta minum di kamarnya. Dan karena ia sudah muak dengan temannya itu, ia memutuskan untuk membakar rumahnya sendiri. Namun ia baru sadar bahwa neneknya sedang tidur di kamar sebelah. 집에 불을 질러야겠다. 생각이 나는 거야. 우리 할머니가 옆방에서 자고 있는데. Mendengarkan cerita itu, Sohyuk menjadi agak lengah hingga akhirnya Wujin kabur. Sohyuk pun langsung mengejar mereka berdua. Bom yang dilemparkan Wujin membuat mobil Sohyuk sedikit oleng dan akhirnya Sohyuk ditembaki dari belakang. Setelah itu, Sohyuk menangkap keduanya untuk ditanyai tentang keberadaan putrinya. 은빈 아빠가 없대. 네가 뭔데 그래? 지금 말해주면 아무도 안 다쳐. Bersamaan dengan itu, putri Sohyuk sedang berusaha kabur dari tempat Gina. Namun saat berada di pintu luar, sudah ada anak buah Songjun yang bernama Shin. Tak lama kemudian, Sohyuk dan Sungun tiba di markasnya. Sementara itu, Gina dibiarkan di tengah jalan. Mereka berdua begitu kaget saat mendapati aang buah Songjun sudah berada di sana. Shin kemudian menantang Sohyuk untuk berduel. Ketika Sohyuk tersungkur di lantai, Shin segera mengikat kakinya lalu bersiap mencekiknya dengan tali. Namun tiba-tiba Wujin muncul. Sohyuk kemudian membersihkan luka-lukanya terlebih dahulu sebelum menemui putrinya.
집에 가자, 엠비야. 누구세요, 아저씨? Saat ia dan putrinya bersiap pergi, tiba-tiba Wujin menghilang dan di sekitar tempat itu sudah dipenuhi dengan bom. Keesokan harinya, Wujin dan Jina mencoba melarikan diri dengan menggunakan mobil Sohyuk. 뉴욕 가자. 뭐야? 너 차 왜 이래? Namun mobilnya tiba-tiba mogok. Mereka hendak menghubungi Songjun untuk meminta bantuan, namun sesuatu yang tak terduga terjadi. 전화하게. 번호를 외워? 이 새끼 전화를 안 받아 이씨. Ternyata Songjun tak berniat untuk membayar mereka berdua dan berencana untuk menghabisi mereka. 수혁이 있어 수혁이. 응? 돈이나 쭉 따답을 드려야지. 아 해봐. 굿. Tak lama setelah itu, terlihat Sohyuk dan putrinya yang ternyata selamat dari ledakan sebelumnya. Sohyuk kemudian pergi tanpa mempedulikan Songjun yang tengah terluka parah. 미친 아빠야. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.